Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan membawakan tugas proyek mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan mengangkat tema tokoh muslim dan warisannya di bidang sains. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tarwiyatul Fadilah Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 088. Saya Aura Excelente Virginia Muria dengan 3 digit NIM terakhir 113. Saya Najwa Rinjani dengan 3 digit NIM terakhir 095. Saya Febriana Amalia dengan 3 digit NIM terakhir 081. Selamat menyaksikan. Kalian tahu gak sih soal Ibnu Sina? Beliau tuh keren banget loh, dia udah ngasih kontribusi gede banget di dunia kedokteran. Terus juga itu kan zaman dulu banget. Iya sih, emang hebat, tapi kita juga harus lihat konteks zamannya. Ilmu kan terus berkembang, bisa jadikan beliau sekarang udah banyak dikembangin lagi itu ilmunya. Nah, justru itu karena sekarang banyaknya ilmu yang berkembang, ilmu yang diajarkan oleh Ibnu Sina itu menjadi dasar-dasar mereka buat melakukan pengajian teori. Jadi keren banget, bukan? Gimana? Setuju banget sih, Tar. Semangat nyari ilmu Ibnu Sina itu keren banget. Terus kita juga bisa ngasih dampak positif juga kok ke bidang-bidang yang lain. Dulu aku jadi pengen belajar banyak deh tentang sejarah ilmu pengetahuan Islam. Menarik juga ya, mungkin kita bisa gali lebih dalam, siapa tahu ada yang pemikiran mereka yang masih relevan sampai sekarang. Nah, setuju banget, apalagi jika kita kaji lebih dalam, banyak sekali ilmuwan muslim yang dulu pada zaman keemasannya menerbitkan buku, bahkan banyak karyanya di luar sana. Seperti contohnya Al-Khawarizmi yang beliau sangat berjasa dalam bidang matematika dan astronomi. Yuk kita mulai aja, pasti banyak hal yang bisa kita pelajari lebih dalam dari tokoh-tokoh Islam yang lain. Yuk. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan berdarah Persia yang telah menempuh pendidikan sejak kecil dan menjadi dokter pada usia 18 tahun. Beliau terkenal karena karyanya yang berjudul The Canon of Medicine yang sampai sekarang masih digunakan sebagai referensi dalam dunia kedokteran modern. Poin dari buku tersebut cukup kompleks, yaitu meliputi konsep sehat dan sakit, obat-obatan, diagnosis, dan pembedahan. Karyanya juga telah diakui oleh dunia internasional sebagai panduan medis karena relevansinya yang terintegrasi dalam ilmu kedokteran yang luas. Ibnu Sina telah menekankan pentingnya penelitian dalam pengobatan. Konsep ini kini dikenal sebagai evidence-based medicine, yaitu pengobatan yang didasarkan pada pembuktian ilmiah. Formula Ibnu Sina berupaya menyeimbangkan antara unsur kimia tubuh manusia dengan bahan alami seperti tumbuhan herba, unsur hewani, dan mineral. Ibnu Sina menetapkan 7 kaidah dalam merancang obat, termasuk stabilisasi zat aktif, uji efektivitas, hingga pengujian pada manusia secara ilmiah dan terukur. Menurut Ibnu Sina, tujuan ilmu kedokteran adalah menjaga kesehatan saat sehat dan mengembalikannya saat sakit, melalui pemahaman menyeluruh terhadap kondisi tubuh.